Ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita masih pada topik besar mewujudkan Islam dalam kehidupan keluarga. Dan di dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah mengkaji mulai bagaimana kita mempersiapkan keluarga yang Islami ini sejak anak-anak berada di dalam kandungan, di alam rahim, ya, kemudian masa 6 bulan pertama, kemudian pada masa-masa selanjutnya sebelum mukallaf. Nah, saat ini kita akan mengkaji saat-saat mulai mukallaf sampai pada tanggung jawab orang tua menikahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukrulillah la haula wala quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi guru-guru kita, Ustaz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, Dr. Andes Haji Agus Kusnadi, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Bapak dan Ibu segenap partisipan Golden Habit yang sangat setia di acara ini, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Alhamdulillah atas nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bertatap muka, bertemu pandang dalam forum kita, yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga syukur atas nikmat yang telah diberikan. Salam, semoga tercurah pada uswah hasanah kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pagi hari ini sangat spesial. Kita masih akan melanjutkan di episode yang ke-87 ini. Kita akan membahas sebuah tema besar di sesi yang ke-7, mewujudkan Islam dalam keluarga, dengan topik bahasan kita adalah mendampingi anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dalam fase mukallaf. Nah, apa dan bagaimana tentu kita tidak sabar untuk mengikuti kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan hari ini narasumber kita ada dua, Bapak dan Ibu. Yang pertama narasumber kita, guru kita, Ustaz Dr. Agus Sukaca. Kemudian nanti kita mohonkan Ustaz Dr. Andes Haji Agus Kusnadi untuk menyampaikan materinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita awali, kita buka forum kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohonkan untuk menyampaikan materi yang pertama, narasumber kita, guru kita, Ustaz Dr. Agus Sukaca, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, dari Papua hingga Sumatera, hampir semua pulau-pulau besar terwakili, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga episode ke-85 ini kita masih dapat bersama-sama
mengaji di Golden Habit Forum ini. Dan hari ini agak spesial karena yang di narasumber maupun moderatornya semuanya Agus. Dari Agus, Pak. Ya, ada Tri Agus Budiantoro, Agus Budiantoro, dan Agus Kusnadi. Ya. Dan memang di periode ini MPKO itu dipenuhi oleh Agus. Ya, alhamdulillah. Ya. Yang kedua, saya masih berada di suasana Tanah Suci karena baru pulang dari Alhamdulillah, sehat Pak, Ibu juga. Alhamdulillah, sehat. Latar belakang yang saya gunakan, background saya ini adalah halaman Masjid Nabawi. Yang payung-payungnya mengembang, ini saya ambil ketika matahari sedang terbit. Ya, jadi kira-kira suasananya mirip-mirip dengan suasana pengajian kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita masih pada topik besar mewujudkan Islam dalam kehidupan keluarga. Dan di dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah mengkaji mulai bagaimana kita mempersiapkan keluarga yang Islami ini sejak anak-anak berada di dalam kandungan, di alam rahim, ya, kemudian masa 6 bulan pertama, kemudian pada masa-masa selanjutnya sebelum mukallaf. Nah, saat ini kita akan mengkaji saat-saat mulai mukallaf sampai pada tanggung jawab orang tua menikahkan, mendampingi anak setelah mukallaf. Nah, saya mengingatkan kembali hak anak atas orang tua ini sudah dalam beberapa episode sebelumnya saya sudah sampaikan. Hakul waladi ala walidihi ayyusina ismahu wa adabahu wa allamahul kitabah wasibahah warimaya wa alla yarzuqahu illa tayyiban wa ayyuzawijahu idza atraka. Anak dari orang tuanya, nama baik, adab yang baik, pengajaran baca tulis, ya, pengajaran renang, pengajaran memanah, tidak memberi rezeki kecuali yang thayyib, dan menikahkan bila telah sampai masanya. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak sampai anak menikah. Nah, sehingga kalau kita kita gambarkan bagaimana milestone anak soleh, ini dimulai dari ketika lahir, ada beberapa tahapan-tahapan yang penting yang disebut oleh Nabi kita setelah lahir. Ya, ini masa-masa pada usia 7 tahun, kemudian pada usia 10 tahun, kemudian pada usia balik, akil balik, sampai kemudian usia menikah. Ini ya milestone yang seorang anak dari sebelum mukallaf, masa anak-anak, sampai mukallaf dalam pendampingan orang tua, dan nanti selesai bersama orang tua itu pada saat menikah. Jadi waktu menikah ini sudah tanggung jawab sepenuhnya. Nah, ada beberapa hal ya yang menjadi catatan penting ya dari Nabi kita, bahwa lahir sampai usia 7 tahun ini adalah fase terpenting untuk ta'adub, untuk mengajarkan, mendidik anak dengan adab yang baik, adab Islami. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab yang seperti apa yang harus kita installkan, ya, kita binakan kepada anak-anak kita. Ini usia-usia lahir sampai 7 tahun. Nah, 7 tahun itu ada hal krusial ya, yang menjadi catatan penting dari Rasul kita adalah 7 tahun itu harus sudah dibiasakan sholat. Ya.
dengan cara-cara yang persuasif, memberikan contoh, mengajak, dan lain sebagainya. Dan tertib sholat itu sudah harus terjadi pada usia 10 tahun. Sehingga Rasulullah menyatakan kalau sampai usia 10 tahun kok anak masih lalai sholat, itu pukul. Nah, kemarin kita diskusikan tentang pukulan itu. Ya. Pukulan itu bukan pukulan yang membuat sakit pukulannya, tetapi pukulan untuk apa? Menguatkan bahwa anak usia 10 tahun itu sudah memiliki habit tertib sholat. Ya. Jadi sholatnya itu sekarang sesuai standar orang tua, mau sholat seperti apa. Kalau orang tua membuat standar sholatnya di awal waktu, berjamaah di masjid, tentu ini adalah investasi yang luar biasa, karena amalan yang menjadi indikator baik buruk amalan yang lain itu adalah sholat. Nah, kalau kita sudah berhasil mendidikkan sholat pada anak-anak, ya, sebelum usia 10 tahun sudah terbiasa di awal waktu, terbiasa ke masjid, ya, terbiasa berjamaah, ini tentu menjadi orang tua yang berhasil kalau itu bisa dilakukan pada anaknya. Nah, dalam waktu yang 10 tahun itu sudahnya ada muncul waktu akil balik. Ya. Nah, di situ periode mukalaf. Pada periode mukalaf ini ada periode mukalaf yang berada di bawah perwalian orang tua, yakni pada dewasa muda. Dari mulai akil balik sampai usia menikah. Itu tinggalnya masih bersama dengan orang tua dan masih dalam perwalian langsung orang tua sampai nanti setelah menikah, membangun rumah tangga sendiri, berpisah dengan orang tua, ya, kemudian ya melakukan tugas-tugas rumah tangga, mewujudkan Islam di dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing. Nah, akil balik ini sebagai apa? Sebagai pembeda antara mukallaf dan ghairu mukallaf. Ditandai pada wanita itu menarche. Menarche itu adalah haid yang pertama kali. Haid yang pertama kali disebut menarche. Untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, menarche ini sekarang ini kita melihat anak-anak SD usia kelas 5, kelas 6 itu sudah banyak yang mulai haid. Jadi usia-usia 11 tahun itu sudah banyak yang melakukan yang mendapatkan haid untuk yang pertama kali. Pada wanita, kalau dia sudah mengalami haid untuk yang pertama kali, itu berarti telah terjadi pemasakan sel telur. Jadi sel telurnya telah masak. Nah, sel telur yang masak itu kalau dibuahi, dia siap untuk menjadi menjadi nutfah, yang kemudian akan berkembang menjadi seorang bayi. Nah, ini pada sel telur yang telah mengalami pemasakan. Nah, pada usia menarche itulah sel telur sudah mulai masak, dan selanjutnya di sini fungsi reproduksi wanita itu telah siap untuk melakukan proses reproduksi. Itu ketika menarche. Ini menandai saat dewasanya atau saat mukallafnya para wanita. Kalau pada laki-laki, itu tandanya dengan mimpi basah. Artinya sudah mengeluarkan sperma, ya, jadi sudah bisa punya sperma, dan sperma itu kalau digunakan untuk membuahi sel telur yang telah masak tadi, itu bisa menjadi nutfah yang akan berkembang menjadi bayi. Nah, ini saat-saat akil balik itu adalah saat di mana perangkat reproduksi telah berfungsi. Meskipun dari sisi anatomis belum sempurna, karena pada wanita usia-usia itu pertumbuhan reproduksinya belum sampai pada tahap optimal, tetapi sudah bisa untuk melakukan proses reproduksi.
Nah, sehingga disarankan pernikahan itu dilakukan bukan pada saat akil balik, ya, tetapi pada saat ketika usianya sudah mencapai perkembangan yang sempurna dari semua sistem reproduksi itu. Nah, pada wanita usia 18 tahun itu perkembangannya sudah sempurna. Pada laki-laki usia-usia 20 tahun perkembangannya juga sudah sempurna. Maka itu disarankan menjadi saat yang baik untuk menikahkan anak. Nah, pada saat akil balik, seseorang telah berada di dalam keadaan mukallaf. Mukallaf itu berlaku taklif. Ya, taklif, di mana seseorang telah dibebani hukum dan bertanggung jawab atas semua pikiran dan perbuatannya. Jadi pada saat sudah menarche pada wanita dan saat sudah mimpi basah pada laki-laki, itu semua tanggung jawab itu sudah beralih dari tanggung jawab orang tua menjadi tanggung jawab anak kita masing-masing. Ya, tanggung jawab anak dia sudah mempertanggungjawabkan ya, apa yang dilakukan. Sebelumnya itu semuanya masih berada tanggung jawab orang tua. Tapi setelah akil balik, apapun yang dilakukan sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab anak yang bersangkutan. Ini saat-saat mukallaf. Sehingga perubahan status dari anak menjadi dewasa muda, mukallaf, ya, ini seyogianya dilakukan sebuah penjelasan kepada anak bahwa, nak, kamu sekarang sudah dalam posisi mukallaf. Sehingga semua keputusan yang diambil itu sepenuhnya harus dipertanggungjawabkan. Jadi sebagai mukallaf, dia sudah bertanggung jawab atas semua keputusannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalau anak-anak, ya tanggung jawab masih pada orang tua. Tapi begitu sudah akil balik, maka tanggung jawab itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, memang orang tua perlu untuk membimbing anak itu telah memiliki mindset yang islami pada saat akil balik. Meliputi ya Pak, keyakinan tauhidnya sudah oke. Ibadah mahdhahnya utamanya sholat sudah menjadi habit. Ya, ternyata termasuk standar cara sholatnya. Ya, kalau kita menggunakan standar golden habit, ya di awal waktu berjamaah di masjid. Ya, itu sholat fardunya. Ini yang seharusnya dibimbingkan sehingga ibadah mahdhahnya itu sudah terinstall dengan baik dalam diri anak-anak yang masuk pada usia akil balik. Kemudian telah memiliki mindset tentang norma baik buruk benar salah. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, itu sudah ada di dalam mindset pikirannya. Sehingga ini akan menjadi pertimbangan, ya. Termasuk adabnya, ya, adabnya. Adab, kemarin kita sudah bahas tentang adab ini, bagaimana adab tangan, adab memulai aktivitas, adab dalam memperlakukan orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga, ya, mindset ini akan dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini bekal yang seharusnya orang tua berikan mindset ketika anak-anak sudah terbentuk, sehingga kita pada saat menghadapi anak yang sudah akil balik, ini perlu kita sampaikan. Selanjutnya, nak, engkau yang bertanggung jawab sepenuhnya
atas apa yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, menghadapi anak yang sudah mukallaf dalam perwalian oleh orang tua, ini hal yang penting yang harus dilakukan orang tua adalah memfasilitasi anak untuk mengambil keputusan sendiri atas urusan-urusannya. Di sini orang tua berfungsi sebagai penasihat. Jadi urusan memilih baju misalnya, urusan mau melakukan apa, mau sekolah di mana. Kalau mereka sudah berada pada usia akil balik, sudah mukallaf, maka difasilitasi keputusan diambil oleh sang anak. Orang tua tinggal memberikan nasihat, memberikan pertimbangan-pertimbangan, tapi jangan sampai kemudian keputusan itu diambil oleh orang tua. Kamu harus menjadi dokter, kamu harus menjadi arsitek, kamu harus menjadi apa, itu mungkin terkait pilihan dengan studi. Tapi mungkin memberikan wawasan-wawasan. Nah, kamu kalau mau sekolah jadi dokter, ya kurang lebihnya ini. Kalau mau jadi arsitek, ini peluang untuk amal soleh, ini dan lain sebagainya, pertimbangan. Tetapi kemudian nanti keputusannya itu diambil oleh sang anak, karena sudah berada pada usia dewasa muda, di mana dia bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil. Kalau dia menjadikan pertimbangan orang tuanya menjadi salah satu bahan pemikiran di dalam memutuskan, saya kira itu hal yang baik, ya, melibatkan orang tua di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi pengambil keputusan tetap anak. Nah, kita biasanya di dalam struktur masyarakat kita, ya, memperlakukan anak-anak SD kelas 6, ya, SMP, itu masih diperlakukan sebagai anak-anak, sehingga semuanya masih diurusi oleh orang tua. Termasuk mengurus dirinya sendiri. Urusan baju saja yang mikir orang tua. Jangankan memilih baju, bajunya yang mau dipakai yang mana masih orang tua. Jadi ketika dia sudah akil balik, ya, urusan baju sudah menjadi urusannya masing-masing. Jadi di sini sang anak sebaiknya diberikan tanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Minimal dia mengurus dirinya sendiri. Soal bajunya, ini urusan dirinya sendiri, bagaimana nyucinya, bagaimana nyetrikanya, ya. Jangan lagi jadi urusan orang tua. Ya. Nah, sehingga dia bisa memanage untuk kepentingan dirinya sendiri. Di samping itu juga diberikan tanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Ini untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Misalnya, ini saya sudah beberapa kali cerita, saya waktu kecil, ya, waktu masih SD, ya, SD itu sudah punya tanggung jawab, diberikan tanggung jawab oleh orang tua. Tanggung jawab kebersihan, tanggung jawab kamar mandi, mulai dari isinya dan lain sebagainya, sehingga diberikan purbawaseso, tanggung jawab bagaimana mengatur bagian-bagian dari kegiatan rumah tangga. Ini bagian dari apa? Dari memberikan tanggung jawab kepada anak supaya dia mulai bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Di samping juga kita bisa berikan tanggung jawab yang lain. Tetapi pada intinya, pada usia ini, orang tua tinggal memberikan pendampingan. Bagaimana anak-anak ini bisa memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas berdasarkan keputusan sendiri, dan itu dipertanggungjawabkan. Karena keputusan baik akan menimbulkan pahala, keputusan buruk akan menimbulkan dosa. Nah, disinilah, ya, masa-masa pendampingan orang tua sampai kemudian nanti sang anak menikah. Ketika anak menikah, maka di situ tanggung jawabnya sudah lebih, dia sebagai kepala rumah tangga kalau laki-laki, sebagai ibu rumah tangga kalau perempuan, itu sudah relatif lebih longgar, ya, hubungannya dengan orang tua.
Nah, sehingga masa-masa ini, ya, sekarang masanya cukup panjang itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu anak perempuan menikah itu kan usia 16, 17, 18 sudah pada menikah, ya, sekarang ini bisa sampai di atas 20-an, 25, ya, apalagi laki-laki. Ini sehingga masa dalam perwalian orang tua itu semakin memanjang. Tanggung jawab orang tua juga semakin besar. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana kita memanfaatkan masa-masa dewasa muda ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mengantarkan ya, anak-anak kita itu untuk membangun rumah tangga yang baik, ya, mewujudkan Islam dalam kehidupan rumah tangga. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan nanti Kiai Agus Kusnadi bisa memberikan perspektif yang lebih luas, lebih komprehensif tentang pendampingan pada masa dewasa muda ini. Adanallahaikum ajma'in. Nasr minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sukaca. Ibu, pencerahan terkait dengan bagaimana mewujudkan Islam di usia dewasa remaja. Nah, ini luar biasa, dewasa muda maksudnya. Mudah-mudahan ini satu sikap kita sebagai orang tua belajar bagaimana bersama dan dengan anak-anak kita yang sudah maksimal. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan dan itu yang kami hormati. Untuk sesi berikutnya kami mohon Kiai kita Randes Haji Agus untuk menyampaikan materi yang kedua. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salatan wassalaman ala nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang saya hormati, terkhusus Pak Dr. Agus Sukaca sebagai Ustadz dari Golden Habit Forum, dan kita semua yang pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehormatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Dr. Agus Sukaca barusan. Mudah-mudahan ini juga menguatkan keberadaan kita dan menjadi bagian taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita mungkin sekarang tidak lagi berbicara tentang banyak yang sudah tua, ini udah pada cucu, jadi berbicaranya tentang mendampingi cucu yang mukalaf begitu ya, kecuali pemandu acaranya begitu. Yang ini belum punya cucu begitu. Ini Agus yang paling junior di Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa yang disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca barusan ini adalah memang tinjauan syar'i bagaimana menyiapkan
generasi yang tangguh dan arif ya. Sebagaimana oleh Profesor Dr. Khairuddin Basori seminggu yang lalu ya diungkapkan. Dan itu memang prosesnya kemudian kepada pengembangan nilai. Dan Muhammadiyah lebih banyak mengembangkan dalam hal-hal itu tentang nilai-nilai yang konstruktif. Ya, bagaimana Islam itu terwujud dalam keluarga yang itu berdampak nanti kepada masyarakat luas. Nah, saya melihat dari nilai-nilai yang terinspirasi dari ayat Al-Quran yang mengingatkan kita. Oleh karena itu, mohon izin saya akan share screen, mudah-mudahan bisa. Jadi kita ini alhamdulillah masuk di episode 85 dan yang berkaitan dengan mewujudkan Islam dalam kehidupan keluarga, ini sudah sampai pada episode ke-7 ya. Dan ini kita berbicara tentang mendampingi anak setelah mukalaf gitu. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang ini menjadi pedoman bagi kita tentang kehadiran zuriyah, ya, tentang kehadiran keturunan. Tadi Dr. Agus juga sudah menyinggung-nyinggung tentang konsep berumah tangga, yang kemudian ada rumah tangga yang ideal yang kita rindukan sebagai inspirasi dari firman Allah yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Surat Ar-Rum ayat 21 itu sesungguhnya tujuan Allah, mengapa Allah menciptakan itu syariat pernikahan. Nah, yang kemudian itu dijadikan, diambil alih oleh seorang muslim di dalam berumah tangganya, yaitu meraih keluarga sakinah mawadah warohmah, atau yang biasa kita kenal dengan keluarga sakinah. Nah, catatan penting bagi saya di ayat itu adalah bahwa inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun begitu. Oleh karena itu, dalam meraih keluarga yang sakinah mawadah warohmah itu tidak bisa mengabaikan optimalisasi pikiran. Nah, yang kedua itu di surat At-Tahrim ayat 6. Ya, ini ayat yang terkenal, qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ahli ini tentu saja ketika kita berada di lingkungan keluarga atau di rumah tangga, mereka adalah yang ada tanggung jawab langsung dalam konteks nasab ataupun yang ikut di rumah tangga kita. Tapi ketika kita sudah keluar rumah, ahli kita sudah berubah begitu. Nah, untuk sampai ke sana, khususnya tentang di keluarga yang ada kaitan nasab dalam konteks keturunan, maka Al-Baqarah 233 tidak bisa kita abaikan. Teori apapun pendidikan yang kita dapatkan, maka ruhnya itu adalah di Al-Baqarah 233 itu. Jadi bagaimana ketika seorang ibu menyusui, ya, maka kewajiban seorang suami atau seorang bapak itu adalah memberikan asupan yang ma'ruf begitu. Jadi perkembangan berikutnya nanti kepada keturunan kita itu amat sangat ditentukan memang apa yang masuk ke dalam perut keturunan kita dan apa yang melekat pada fisik anak kita itu. Nah, yang ketiga itu ada ketika kita melihat di surat Al-Ahzab dan dalam surat An-Nisa begitu. Maka ada satu keharusan pada kita untuk menyempurnakan ketakwaan dan berbicara yang jujur. Ini merupakan solusi dari Allah. Ya, ketika amaliyah ingin diperbaiki, ketika aib ingin tertutupi, ketika keturunan nanti menjadi turunan yang tangguh dan arif, maka solusinya adalah ittaqullah
wa qulu qaulan sadida. Nah, yaitu menyempurnakan ketakwaan. Kenapa saya pakai istilah menyempurnakan ketakwaan? Karena dari sekian puluh, bahkan hampir 258 kali kata takwa diulang, dan 84 kali yang berkaitan dengan ittaqullah, hanya satu kali yang bunyinya ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi ayat-ayat yang lain yang memerintahkan ketakwaan kepada kita itu diarahkan kepada sampainya pada kualitas ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Oleh karena itu, setiap menemukan kalimat bertakwalah kamu kepada Allah, saya melihat bahwa ini adalah proses untuk menyempurnakan ketakwaan itu. Qaulan sadida, ucapan yang jujur, ucapan yang apa adanya, itu tentu saja akan lahir dari sikap yang jujur dan melahirkan tampilan yang jujur. Bukan imitasi, tetapi dia asli. Lalu yang keempat, kita diajari untuk berhati-hati dalam mengendalikan bahtera keluarga. Nah, salah satunya adalah mendampingi anak kita ketika dia sudah dalam mukalaf itu, gitu. Ini ada beberapa ayat yang bisa kita lihat dari surat At-Taghabun dan dalam surat Al-Anfal itu. Nah, maka dalam mendampingi mukalaf itu, ya, kemana sebenarnya kesuksesan bahwa ketika kita mendampingi keturunan kita yang mukalaf, seorang mukalaf yang terdampingi, terarahkan oleh kedua orang tuanya, ataupun katakanlah oleh kakek neneknya, maka mereka adalah menjadi orang-orang yang muslim, berakal, dan mandiri, begitu. Jadi bila kita singkat MBM, gitu. Jadi seorang mukalaf kita dampingi dan dia menjadi seorang manusia yang sukses, ya, yang beruntung dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Islam, ketika dia memang menjadi seorang Muslim yang berakal dan mandiri. Nah, tadi Dr. Agus Sukaca itu sudah memberikan statement-statementnya berdasarkan teori yang berkembang, ya, bagaimana dia bisa mengambil keputusan sendiri, kan begitu kan? Itu. Nah, maka dalam konteks seperti ini, seorang mukalaf yang terdampingi dengan baik oleh kedua orang tuanya, terdampingi baik oleh kakek neneknya, terarahkan dengan baik kemana arah hidupnya dan kehidupannya, maka ada arahan ideal yang kita dapatkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada kalimat di situ, hatta iza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah qala Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seorang mukalaf ketika dia itu nanti sampai kepada usia yang mantap, yang matang dalam kedewasaan, yang bila diangkakan angka 40 tahun, maka dia punya orientasi kehidupan yang jelas. Seorang mukalaf ketika dia sudah sampai pada usia yang mantap, maka dia ini seolah-olah merespon dari doa kedua orang tuanya, ketika kedua orang tuanya itu sebagai ibadur rahman, ketika dia berdoa Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bila doa itu oleh orang tua diucapkan sedemikian rupa dengan qaulan sadida,
maka tadi itu si anak pun akan kaulan karima, ucapannya akan memuliakan kedua orang tuanya, dan diantaranya itu adalah terekspresikan di dalam doa si mukallaf ketika dia itu sudah usianya di yang mantap itu. Nah, dari surat Al-Ahqaf 15 ini ada 5 hal seorang mukallaf yang berhasil dalam kematangannya itu. Orientasi hidupnya yang pertama adalah syukur. Ya. Robi auzi'ni an askura nikmatakalati an amta alayya wa ala walidaya, begitu. Nah, tentu saja syukur di sini bila kita lihat dari oposisi kata kufur, maka syukur bukan lagi sekedar diberi makna terima kasih, tetapi syukur lebih dari itu, yakni kemauan membuka potensi utama yang telah dianugerahkan oleh Allah, sehingga akan terjadi keluasan, kelapangan, dan ketika ada keluasan dan kelapangan itulah kemudian akan terasa nikmat demi nikmat, dan itulah barokah. Ini juga perlu nanti pendalaman tentang syukur itu. Yang kedua, orientasinya adalah revitalisasi karya. Seorang mukallaf yang tangguh dan arif, dia akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan amal. An a'mala solihan tardohu. Perbuatannya sebenarnya dalam konteks yang baik, tetapi tidak pernah diketahui mana sebenarnya yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada an a'mala solihan tardohu. Nah, yang ketiga adalah perbaikan keturunan. Pada kematangan seorang mukallaf pada masanya, kenapa kita perlu mendampingi mereka? Kenapa kita perlu mengarahkan mereka? Karena ada satu kerinduan, satu harapan di kemudian hari mereka menjadi perbaikan keturunan itu. Aslihli fi zuriyati itu. Kemudian mereka juga ketika mukallaf itu sudah sampai pada kematangan itu, dan kenapa itu kita didampingi sedemikian rupa ya, tentang adabnya, supaya pada saatnya orientasi dia selalu bertaubat, selalu kembali kepada jalan Allah, selalu kembali kepada kasih sayang Allah, gitu. Dan yang kelima adalah ini minal muslimin. Ini adalah totalitas kepasrahan. Nah, ini kenapa pendampingan itu diperlukan. Karena memang kita berharap keturunan kita itu mereka menjadi keturunan yang memang memiliki orientasi hidup kepada 5 unsur ini. Nah, maka strateginya, bagaimana strategi kita mendampingi mukallaf itu? Maka ada inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran yang ini. Kita arahkan mereka, ya sebenarnya mendampingi mukallaf adalah dalam rangka mengajak mereka ke jalan Allah. Maka di situ diajaknya dengan al-hikmah, diajaknya dengan mau'izoh, dan diajaknya dengan mujadalah. Nah, itu yang dilakukan, dan disinilah kemudian ada benang merahnya dalam pembimbingan terhadap mukallaf, dalam transformasi nilai, begitu, dalam menyebarkan virus mental yang baik, al-hikmah itu, maka di situ dilakukan bentuk dialog. Bagaimana berdialognya itu? Maka surat As-Saffat itu menunjukkan seperti dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka orang tua atau kakek nenek yang selalu sadar bahwa dia adalah pendamping para mukallaf, kemanapun wajah mereka menghadap, kemanapun kakinya melangkah,
dan dimanapun singgah, orang tua itu, kakek nenek itu selalu merintih dan menjerit kepada Allah dengan ucapan, Inni zahibun ila robbi sayahdin, robbi habli minas solihin. Gitu. Nah, kita sering hanya sampai pada robbi habli minas solihinnya, lalu sering diabaikan kalimat ini zahibun ila robbi sayahdinnya itu. Nah, lalu kemudian tidak sedikit, paling tidak ada 10 poin ya dalam dialognya Luqmanul Hakim ya, yang itu digambarkan di dalam surat Luqman mulai ayat 13. Nah, dan saya melihat sebaiknya dalam dialog-dialog seperti Luqman itu kemudian reasoningnya itu kita baca dari ayat 20 sampai ayat 34 itu. Saya kira inilah beberapa hal yang bisa saya sharekan kepada jamaah Jumiyah Golden Habit Forum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin nanti kita bisa berkembang dalam berdialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Agus Kusnadi, lebih memantapkan kita dengan pedoman-pedoman yang inspiratif dari Kitabullah Al-Quran. Dan masih ada waktu lebih kurang 14 menit Bapak Ibu untuk bisa berdialog dengan kedua narasumber kita. Ini monggo Bapak Ibu yang lain untuk bisa menyampaikan ada kedua narasumber kita. Izin Pak Ustadz. Ya, silahkan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, Agus 1 dan Agus 2, mohon maaf yang bertanya namanya belum jadi Agus ini, Pak. Gus cek juga nggak apa-apa. Iya, baik. Mau menanyakan karena khususnya di sini kan kita sudah melampaui tahapan tadi seperti kata Pak Ustadz Agus bahwa anak-anak tuh sudah lewat masanya mukallaf tadi dan kita sudah mulai ke membentuk melalui cucu gitu. Nah, sampai sejauh mana nih perannya karena kadang-kadang suka bentrok Pak antara istilahnya eyangnya yang ingin memberikan rasa sayang yang berlebihan dan kemudian orang tuanya yang ingin memberikan pendidikan supaya konflik ini bisa bukan konflik ya kedua hal ini bisa terjamin arahnya karena seringkali eyang-eyang ini maunya cucunya ini tidak merasakan kesulitan hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sek. Monggo, masih satu lagi sekalian nanti bisa ditanggapi setelah 2 pertanyaan mungkin. Kalau tidak, monggo Dr. Agus Kaca atau Ustadz Agus Kusnadi. Ya, baik. Ini pertanyaan luar biasa ini Dr. Sek ini ya. Jadi itu yang memang sering terjadi. Ketika menjadi seorang kakek, itu biasanya kakek itu sudah relatif lebih mapan daripada orang tua cucu-cucunya gitu ya. Sehingga sering berlebihan. Nah, Pak Khairudin pernah menyampaikan itu dalam sebuah penelitian apa tidak ya itu ya. Tapi anak yang berada di dalam pengasuhan kakek itu relatif menjadi lebih manja dibandingkan yang berada di dalam asuhan orang tuanya. Karena itu tadi, kakek itu biasanya tidak tahan untuk melihat cucunya itu kekurangan gitu ya. Jadi semua serba diberi. Efeknya adalah muncul kemanjaan, kekurang mandirian. Berbeda dengan dari orang tuanya yang dari sisi usia memang lebih memungkinkan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya tadi sehingga lebih seimbang. Ini dari penelitian yang ada nampaknya juga demikian ya. Oleh karena itu ya menurut saya ya pendidikan serahkan kepada orang tuanya lah. Kakek itu sesekali saja untuk mendampingi,
mungkin memberikan suasana yang berbeda kepada cucu, ya. Tetapi ini sebaiknya tidak hari-hari. Selagi masih mungkin di dalam perwalian orang tuanya langsung, kita serahkan kepada orang tuanya. Nah, kalau dengan kakek interaksinya itu tidak terlalu sering, menurut saya ini akan menjadi hiburan, tambahan, kesenangan bagi cucu mendapatkan perhatian lebih dari kakek. Ini kalau menurut pendapat saya, Dr. Jack. Mungkin Pak Agus Gunasdi, Pak Kiai ada. Ini pematerinya namanya Agus semua. Pematerinya, Silakan, Ya. Kiai. Terima kasih, Pak. Pertanyaan Pak Jack ini memang cukup tadi Pak Dr. Agus menyampaikan ini amat sangat luar biasa. Ada beberapa hal memang yang menarik itu. Yang pertama, Agus Kaca. istilah anak dalam Al-Quran itu kan, atau bahasa itu kita menggunakan istilah walad, ya. Tetapi dalam doa-doa yang kaitannya dengan anak, itu tidak ada satupun yang menggunakan kata walad, tapi menggunakan kata zuriyah. Gitu. Oleh karena itu memang peran kakek nenek itu juga amat sangat berpengaruh begitu. Oleh karena itu, ketika seorang kakek atau seorang nenek begitu, itu dia baru ilmunya baru datang kemudian bagaimana harus mendidik keturunan. Sementara anak-anaknya tadi sudah pada berumah tangga misalkan saja. Lalu kecintaan dia dan dia ingin menutupi kekurangan-kekurangan itu dikompensasikan kepada cucunya begitu. Maka kita kenal ada dengan istilah tausiah. Memberikan pesan-pesan yang baik. Nah, persoalannya adalah ada perbedaan ketika kita membantu seseorang, termasuk membantu anak cucu kita, apalagi membantu diri kita. Bila hal yang sifatnya materi, itu yang kita kenal misalkan dengan infak, itu tidak harus menunggu diminta. Tetapi tausiah, itu jangan coba-coba kemudian kita berinisiatif sendiri melakukan intervensi begitu. Tetapi tausiah itu baru dilakukan ketika diminta. Oleh karena itu, ketika kita mau memberikan nasihat terhadap cucu kita, memberikan nasihat kepada anak kita yang tadi mukalafnya sudah ada dalam kematangan usia, maka tentu saja itu dilakukan ketika ada permintaan. Ketika permintaan tidak ada, tapi kita melihat ada sesuatu yang harus ada intervensi kita dalam konteks nasihat, kebaikan, disitulah doa. Nah, gitu. Di situ ada doa. Oleh karena itu bagi saya, misalkan saja doa yang bentuknya isti'azah ketika menyambut kelahiran anak, saya menggunakannya tidak sekedar hanya ketika lahirnya anak atau cucu. Mu'izu bi kalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Itu kita rintihkan dan jeritan kepada Allah bukan sekedar pada saat anak atau cucu lahir saja, tetapi ketika terbayang dalam memori kita, anak kita, cucu kita, sekalipun dia sudah dalam kematangan mukalaf itu, maka doa-doa itulah yang bisa merubah itu. Jadi tanpa banyak nasihat, tanpa banyak intervensi nasihat, tetapi doa yang keluar dari kaulan sadida itu bisa merubah segalanya itu. Itulah sebabnya tadi Dr. Agus Sukaca mengatakan bahwa hal yang sifatnya hak pendidikan, kewajiban mendidik itu ada pada wilayah anak kita dalam posisi seorang kakek atau seorang nenek. Tadi dampingilah mereka dengan kekuatan doa-doa kita itu.
Nah, itulah sebabnya kenapa surat An-Nisa ayat 9 itu bunyinya waliyahsyalazina